Pemirsa, kapal pasukan elit Angkatan Laut Iran mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Dalam rekaman terdengar seorang perwira meneriaki kapal Amerika. Kapal cepat milik Angkatan Laut Iran terus mengejar kapal Amerika Serikat yang kedapatan berada di Teluk Persia. Dalam rekaman, kapal cepat Amerika Serikat berusaha melarikan diri dari kejaran Iran. Seorang perwira Angkatan Laut kapal meneriaki kapal Amerika untuk segera keluar dari wilayah perairan Iran. Pasukan Amerika Serikat menyerang dua kapal tanker minyak saat akan memasuki pelabuhan Iran di Teluk Oman. Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Sevdah usai pesawat tempur FA-18 Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat menembakkan amunisi ke cerobong asap. Menurut Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Saat ini ada 2.000 kapal yang terdampar di Selat Hormuz. Sementara itu pemirsa, Iran menegaskan tidak akan lagi menahan diri. Hal tersebut disampaikan IRGC menyusul insiden penembakan Amerika Serikat terhadap kapal tankernya di Teluk Oman. Juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Rezai, memperingatkan Amerika Serikat, Iran kini siap merespons secara langsung setiap serangan terhadap kapal-kapalnya. Ibrahim menegaskan setiap serangan terhadap kapal akan memicu serangan yang kuat. Sementara itu pemirsa, kondisi pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei terus membaik. Mojtaba pun telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerah kepada lawannya. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Pulihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, membuat kondisi di Timur Tengah semakin memanas. Sejumlah media di Iran mengabarkan setelah pulih, Mojtaba menggelar rapat. Kepastian pulihnya Mojtaba juga dikonfirmasi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Rencananya, Mojtaba akan segera muncul ke publik untuk menyampaikan pidato perdananya. Informasi ini sekaligus menepis klaim Amerika Serikat yang menyatakan Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga meyakini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei masih hidup. Meski kondisinya belum diketahui dengan pasti, namun Netanyahu menyebut kekuasaan Mojtaba tidak sebesar ayahnya. He asked me what his condition is. First of all, he asked me if he's alive. I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. You know, he's holed up in some bunker or in some secret place, and I think he's trying to exert his authority. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so. That's also creating the disruptions in that. Sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan militer Iran telah kalah. Trump juga mengklaim Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancaranya di salah satu media di Amerika Serikat. Defeated. In their own minds, maybe they don't know that, but I think they do because I deal with them. And we cannot ever let Iran have a nuclear weapon. But they are militarily defeated. They have no navy, they have no air force,
They have no anti-aircraft weaponry. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are gone. The first set, the A team is gone, the B team is gone, and part of the C team is gone. But I think we're dealing with people that have a certain power. It's very interesting because, you know, they make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it. It's a difficult group. But from a military standpoint, I mean, if we left today, it would take them 20 years to rebuild. We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild. We cannot let Iran have a nuclear weapon because they're crazy. We cannot let them have access to nuclear. Obama did it. If I didn't terminate the Iran nuclear deal, they would have had it, and they would have used it on Israel and the Middle East right now, and maybe beyond. You know, they actually had rockets that you saw that the other day that could reach Europe. They would have used it 100%. And by the way, not 50% or 100%. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berkunjung ke Cina untuk bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Keduanya akan membahas perang di Timur Tengah, stabilitas Selat Hormuz, dan perdagangan global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berkunjung ke Cina. Trump dijadwalkan tiba di Cina pada 13 Mei 2026 dan akan berada di sana selama 3 hari. Wakil Sekretaris Pers Utama Gedung Putih, Anna Kelly, menyebut kunjungan Presiden Amerika Serikat memberi makna simbolis yang luar biasa dan berfokus pada menyeimbangkan kembali hubungan dengan Cina. Seperti disampaikan Senator Amerika Serikat Steve Daines saat bertemu Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, bahwa pihaknya menyuruhkan hubungan stabil dan kooperatif antara Cina dengan Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah pihak menilai Amerika Serikat akan berupaya menekan Cina terkait perang antara Amerika dengan Iran dan juga mengenai perdagangan global. Sebelumnya, Amerika Serikat pernah mengancam Cina dan menuduh Cina memasuk senjata ke Iran untuk perang di Timur Tengah. Situasi pun sempat memanas setelah Cina menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran untuk pertama kalinya beberapa waktu lalu. Pertemuan membahas upaya damai antara Amerika Serikat Israel dengan Iran, stabilitas Selat Hormuz, dan dukungan terhadap program nuklir damai milik Iran. Sementara itu, pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen kuat negaranya untuk mendukung program nuklir sipil Iran. Rusia tetap akan mendukung operasional pembangkit listrik tenaga nuklir meskipun ada ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah. Rusia siap memberikan dukungan bagi pengembangan energi nuklir yang damai di Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen kuat negaranya untuk mendukung program nuklir sipil Iran. Putin mengungkapkan bahwa lebih dari 200 ahli nuklir Rusia akan terus bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Bushehr yang terletak di selatan Iran yang dibangun oleh perusahaan negara Rusia Rosatom. Rusia dengan tegas tetap akan mendukung operasional pembangkit tersebut meski ada ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah. Доверяют нам в полном объеме и не без основания доверяют, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, построили уже Бушер, который работает, и продолжаем строить. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa bulan terakhir diklaim telah menghantam sejumlah fasilitas nuklir Iran. Namun Iran membantah. Iran mengatakan rantai pasokan nuklir negara tersebut masih utuh, meski Amerika berulang kali menargetkan kawasan yang diyakini memproduksi senjata nuklir.
Ya, pemirsa, di tengah perang antara Amerika dan Iran, Rusia memamerkan kekuatan militernya. Dalam perayaan kemenangan perang, Rusia memperlihatkan sejumlah alutsista Rusia yang canggih. Angkatan bersenjata Rusia memamerkan kekuatan militernya di media sosial. Video berdurasi 6 menit 8 detik ini memperlihatkan operasi Angkatan bersenjata Rusia di garis depan. Video ini direkam saat Rusia menyelenggarakan parade hari kemenangan perang yang ikonik di Lapangan Merah di Moskow hari Sabtu waktu setempat. Kremlin menegaskan parade militer ikonik tahun ini di Lapangan Merah diperkecil karena ancaman teroris dari Ukraina. Parade memamerkan kecanggihan sistem rudal, kapal selam, tank, dan alutsista militer Rusia lainnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan memperingatkan akan adanya serangan balasan besar-besaran terhadap Kiev jika terjadi upaya untuk mengganggu perayaan tersebut. Sebelumnya, pada hari Jumat waktu setempat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina yang berlaku dari tanggal 9 hingga 11 Mei. Yaitu dengan pertukaran tahanan sebanyak 1.000 orang dari masing-masing pihak. Moskow dan Kiev pun sama-sama mendukung inisiatif tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan Kepala Kontra Terorisme Amerika Serikat Joe Ken sebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak memiliki pilihan yang bagus untuk keluar dari perang Iran. Selain itu, Ken mengatakan bahwa perang Amerika Serikat Israel melawan Iran tidak mungkin berakhir di meja perundingan. Into zero enrichment, and we keep seeing variations of this rear its head, and the Iranians every time say zero enrichment. That's like we're not going to do that. That's a non-starter for us. They'll play around and they'll go back and forth on levels of enrichment, and I think we have a real discussion to be had there with the Iranians, to include how we observe it, etc. But also, the way that the Israelis played their hand at the beginning of the war was very, very smart. The way they got us on board for the decapitation strike that took out the supreme leader and then continued to kill more moderates and continued to kill more negotiators. The Israelis did this because they understand American politics better than we understand Israeli politics. They knew at some point in this war, past the 30-day mark, the president would be under political pressure to just end it. So by killing the moderates and basically making sure that they have the FDD negotiators as part of our team, and the poison pills always get put into the negotiating deals, that this war basically, there's no way that it can actually end via an agreement. And so that the president's only options will... Pemirsa, Iran belum memberikan balasan atas proposal yang diajukan Amerika Serikat. Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menilai hal ini kembali menegaskan kegagalan diplomasi Amerika Serikat. Tiga-tiga dari gencatan senjata ini yang bisa kita sampaikan bahwa per hari ini, jam ini, Iran belum memberikan balasan atas proposal 14 poin yang telah disampaikan oleh Trump, yang juga telah dikawal dengan berbagai macam serangan, termasuk yang disampaikan oleh Mbak Lista tadi, upaya-upaya provokasi dan serangan yang dilakukan di Selat Hormuz, sehingga dalam 3 hari terakhir mengalami eskalasi dan bahkan jatuh korban dari pihak Iran. Nah, persoalannya ini sudah jatuh tempo. Kalau berdasarkan deadline yang disampaikan oleh Donald Trump, itu diharapkan balasan Iran atas proposalnya maksimal hari Sabtu terakhir. Nah, sekarang kurang lebih sudah jam 4 kurang 10 menit waktu Amerika di hari Minggu. Artinya sudah melewati batas yang telah disampaikan oleh Donald Trump. Mestinya kalau konsisten dengan apa yang disampaikan, maka Iran sudah mendapatkan serangan yang besar, yang dikatakan jauh lebih besar daripada serangan-serangan yang terjadi sebelumnya. Ya. Oleh karena itu, dengan adanya fakta paling tidak per detik ini, yaitu kurang lebih 3-4 jam dari jam 12 hari Sabtu terakhir waktu Amerika, dan belum ada realisasi daripada ancaman yang dilakukan, maka ini yang saya bilang membuat diplomasi Amerika, terutama yang semenjak tanggal 1 Mei yang saya kategorikan sebagai fase ke-6, di mana berupaya untuk memberikan daya kembali, terutama setelah mungkin Donald Trump dengan timnya merasa terbebas dari ancaman 60 hari dari wewenang perang yang diberikan oleh Undang-Undang 73,
kita melihat adanya kayak semacam upaya peningkatan dan memberikan power kembali kepada diplomasi Amerika dengan cara memberikan ultimatum dan serangan-serangan kembali. Tapi dengan tidak adanya apapun yang dilakukan sampai hari ini, kurang lebih 4 jam setelah lewat hari Sabtu waktu Amerika Serikat, maka menurut saya ini kembali menurunkan daripada diplomasi Amerika kembali ke pola yang saya sampaikan di fase 5, yaitu pertanggal 21 April. Di mana kalau kita pahami dalam konteks itu, Amerika betul-betul mengalami situasi diplomasi yang saya gambarkan menukik ke bawah. Kenapa menukik ke bawah? Karena saat itu kita tahu Trump juga telah memberikan ultimatum maksimum kalau Iran tidak datang ke Pakistan untuk berunding dan lain sebagainya, dan ternyata Iran benar-benar nggak datang. Kalaupun datang, maka itu bukan dalam rangka memenuhi gertakan ataupun takut kepada intimidasi yang disampaikan oleh Trump, melainkan sebuah agenda independen. Nah, sejak tanggal 21 April kemarin atau fase kelima dalam catatan saya melihat pola diplomasi Amerika terutama di hadapan Iran itu menukik tajam. Walaupun Iran menyampaikan ancaman apapun, termasuk yang terbaru, yang 3 hari ini, walaupun melakukan provokasi, Iran membalas dan seakan-akan Iran tidak mau peduli. Faktanya sampai hari ini Iran tidak memberikan balasan yang diharapkan oleh Amerika, bahkan telah dibumbui dengan berbagai macam ancaman-ancaman. Jadi ini sekali lagi di satu sisi bagi Amerika justru membuat upaya untuk diplomasinya punya daya kembali mengalami kegagalan, dan sebaliknya dari sisi Iran saya melihat dia semakin kokoh dengan diplomasi tangan di atas yang kalau kita baca sebenarnya sudah dari perundingan pertama itu Iran megang kendali diplomasi tangan di atas karena yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan syarat dia. Perundingan pertama terjadi karena dia mau kompromi, dan perundingan kedua tidak terjadi karena dia tidak mau kompromi. Jadi ini yang saya bilang posisi diplomasi tangan di atas yang berhasil dipertahankan oleh Iran di fase ke-6 bahkan